Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyina al-karim, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Hadirin kaum muslimin, mari kita kembali kepada hati kita bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan manusia yang taat kepada Allah, diberikan rezeki yang luar biasa. Apa itu rezekinya? Rezeki kekuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki bisa melaksanakan sholat berjamaah. Rezeki bisa melaksanakan sholat tahajud. Rezeki bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Rizki bisa melaksanakan thalabul ilmi. Jadi ternyata setelah kita sholat berjamaah kemudian kita menggaji satu ayat, dua ayat, itu lebih mulia, lebih utama daripada sholat 300 rakaat. Itu ada fadilah. Fadilah mencari ilmu setelah sholat berjamaah, kajian Quran, sunnah. Itu ternyata luar biasa, Pak. Lebih daripada 300 rakaat. Sebab thalabul ilmi faridoh. Bahkan kalau ada orang yang sedang ada kajian Al-Quran di masjid, kita tidak disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tidak disunahkan. Jadi kalau ada orang yang ada kajian Al-Quran masuk masjid, terus sholat sunat tahiyatul masjid, itu menurut ilmu fikih, ilmu fadhail itu lebih baik duduk langsung mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tahiyatul masjid hukumnya sunnah, sedangkan mendengarkan Al-Quran, kajian Al-Quran dan sunnah itu wajib hukumnya. Thalabul ilmi faridoh. Jadi jangan menomorduakan fardu ain, mendahulukan sunnah gitu. Itu jelas para ulama sudah mengistinbat hal itu. Kita tamyizul faraid, bisa membedakan mana fardu, mana sunnah gitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Az-Zumar ya. Surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar ayat 53. Tadinya saya akan membaca surat ayat As-Sofat ya, tapi saya sekarang akan membawa dan ayat ini supaya menjadikan obat buat saya, buat menjadikan nur cahaya buat kita bahwa hidup di dunia ini manusia tidak akan terlepas dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Makanya jangan putus dari rahmat Allah. Judulnya jangan putus dengan rahmat Allah. Di antara orang yang memundurkan, mengurangi kesemangatan kita ibadah pada Allah karena banyaknya dosa, sehingga kita sudah melaksanakan dosa merasakan putus asa. Sedangkan kalau kita lihat sejarah, banyak orang-orang pendosa besar menurut kita tidak mungkin dia mendapatkan rahmat, tapi ternyata Allah berikan rahmat juga. Dengan rahmatnya dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kadang-kadang suka mengobati diri sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang yang pernah membunuh 100 orang. Sering ya, ini hadis sering, udah berulang-ulang jamaah al-hidayah. Di dalam cerita dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada orang yang membunuh 100 orang, kemudian dia bertobat kepada Allah dan Allah mengampuni.
Kita bertemu dengan orang mantan pembunuh satu orang aja udah takut, ngeri. Kenapa kamu jauh-jauh? Itu pernah bunuh orang lain. takut apa namanya? Takut kambuh lagi penyakitnya. Nah, sebelum dia membunuh ke 100 orang itu nanya kepada ahli ibadah, tapi bukan ahli ilmu. Awas nih, ada ahli ilmu, ahli ibadah. Ada ahadnya orang ahli ibadah saja, tidak mau cari ilmu. Dia semangat ibadah, tapi ada ketika ada kajian ilmu, dia berat nggak tuh? Nggak tahu dia apa, ternyata rahasianya setannya merayu kuat gitu. Janganlah, udah aja ibadah, nggak usah ngaji. Padahal ibadah tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu. Berat itu Pak. Thalabul ilmi, duduk di sini kalau nggak ada kekuatan magnet dari Allah nggak bakal kuat Pak. Gitu. Nggak kelihatan pahalanya. Coba kalau dikasih tahu, coba bisa unggul lebih baik daripada 300 rakaat. Sekarang kalau saya suruh bapak-bapak sekalian, hari ini sholat 300 rakaat. Waduh berat Pak, 2 rakaat juga berat, sholat mutlak. Nah ada solusinya, bisa lebih daripada 300 rakaat. Setelah sholat, dengarkan ngaji. Itu lebih unggul daripada 300 rakaat. Karena thalabul ilmi ini adalah fardu ain. Makanya berat Pak. Bapak-bapak ini orang pilihan. tahu nilai. Subhanallah. Mudah-mudahan sholat berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat berjamaah ada jaminan Allah dari pagi sampai sore. Orang berjamaah subuh disaksikan oleh 2 malaikat. Sholat berjamaah ada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang hari kaum muslimin, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Sebelum ayat ini Allah dengan ungkapan kata yang indah Pak. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surat Az-Zumar itu surat yang ke-24 ya. Surat yang ke-24, ayatnya yang kita garap adalah ayat 53. Ini kul hitobnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul katakan oleh Muhammad, sampaikan wahai Muhammad, gitu kan. Sampaikan, katakan dan sampaikan kepada umatmu dengan kalimat pesan ini adalah ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku. Kalimatnya hamba, indah. Karena ada Abdullah, hamba Allah, ada hamba dinar, ada Abdul Hawa di sini. Kalau jadi hamba Allah aman, sebab dikendalikan nafsunya, dirinya dengan aturan Allah. Tapi kalau sudah hamba Abdul Hawa, hawa nafsu, ya nafsu. Karena nafsu itu nalurinya inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu karakternya untuk mengajak kepada kejahatan. Itu. Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Siti Zulaikha, ibu angkatnya, karena dia sudah ada dalil dari Allah Subhanahu wa taala, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Nabi Yusuf juga laki-laki normal, tapi dia bisa dikendalikan nafsunya. Gitu. Ada Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Dirham, Wadarrohim. Celakalah manusia yang sudah menghambakan kepada dirham dan dirham. Sekarang ada berita baru lagi. Belum selesai urusan Palestina, sekarang baru lagi di Sudan. Manusia dibantai. Kenapa?
Karena di Sudan ini sudah pada umum bapak-bapak lebih tahu dari saya, karena di sana tanahnya itu penuh dengan emas. Maka penghamba dirham dan darahim ini, mereka mengorbankan tenaga pikirannya, bahkan sanggup membunuh saudara sendiri demi dinar dan dirham. Yang utama ya, yang lagi update sekarang setelah turun berita Palestina, dan kita alhamdulillah ada kabar gembira bahwa Indonesia dari mulai logistik, sumbangan rumah sakit, obat, dan tentara dari Indonesia, bendera berkibar di merah putih di Palestina, dan sekarang ada warung gratis, toko gratis, insya Allah. Jadi insya Allah. Dan ada seorang Palestina, dia bersumpah kepada Allah, demi Allah saya akan bersaksi di hadapanmu ya Allah, bahkan orang Indonesia lebih hebat daripada orang Arab penolong. Luar biasa ya. Tapi yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau orang sudah berhamba kepada dinar dan darahim, maka hubbud dunya ra'sul khati'ah. Orang yang jatuh cinta kepada dunia itu modal kejahatan. Mudah-mudahan negeri kita pun, kalau kita memberitakan Palestina, Sudan, musuh Indonesia juga sebenarnya sumber beritanya luar biasa juga. Luar biasa ya kalau kita. Karena kita sebagai hamba Allah yang lemah iman, berdoa saja, ya Allah berikan kami pemimpin yang soleh, yang amanah gitu kan. Jangan yang berkhianat, jangan berdusta, jangan suka menipu rakyat, jangan memalsukan barang produk-produk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Insyaallah kalau kita berdoa, Allah mencatat, malaikat mencatat, ya berarti kamu pengen punya pemimpin yang baik. Kalau kita kan bukan karakternya demo gitu ya. Mendingan tengah malam kita berdoa kepada Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrija sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu aja doanya. Coba saya, ya Allah berikan kami pemimpin yang amanah ya Allah. Negeri kami ya Allah, Allah titipkan negeri yang penuh berlimpah rizki dari sumber daya alam, sumber daya manusia. Ya, saya kemarin punya tetangga orang Saudi, dekat rumahnya dekat Masjidil Haram. Dia bilang, Abah katanya, ini sebenarnya katanya negeri Indonesia lebih kaya daripada negeri Arab kami. Katanya. Emang kenapa? Kalau kami kan cuma minyak. Di sini kan ada batu bara, emas, nikel, bahkan ada kelapa sawit. Di sana nggak ada kelapa sawit bahkan. Ya Allah. Tapi negeri ini kaya, ya ada salah gitu. Yang berkah itu penduduknya, walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai. Kalau seandainya penduduk ini, ahlul negeri kita ini orang yang beriman dan bertakwa, keberkahan ini bukan datang dari bumi, la fatahna alaihi barakati minas samai wal ard, akan turun dari keberkahan langit dan bumi. Sekarang ada berita baru, mungkin Bapak lebih tahu dari saya. Di Las Vegas, Amerika, hujan esnya bukan hujan batunya, bukan batu esnya bukan sebesar kerikil, tapi sebesar apa ya? Sebesar godang. Sebesar bola besar, 10-20 kali lipat bola itu turun es sekarang. Oh ini bukan, sudah ada berkah dari langit. Yang turun hujan batunya bukan sebesar kerikil, tapi sebesar 10 atau 20 kali bola besarnya. Sekarang alhamdulillah negeri kita masih hujannya masih normal ya, hujannya air, alhamdulillah. Waduh, kalau nggak ada orang kajian, nggak ada orang berjamaah, nggak ada orang santunan, ini langit sudah nggak kuat. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, Qul ya ibadiya, wahai hamba-hambaku, alladzina asrofu, yang telah melampaui batas. Apa? Pernah meninggalkan sholat itu melampaui batas. Pernah berjudi itu melampaui batas. Pernah berzina itu melampaui batas. Pernah memakan harta riba itu orang asrofu, telah melampaui batas.
Begitu. Itu asrofu namanya. Keterlaluan, kata orang Sunda mah keterlaluan. Orang Indonesia orang keterlaluan itu namanya asrofu, isrof. Kalau dalam makan maknanya terlalu kenyang, kalau minum berlebih-lebihan itu namanya isrof. Kulu washrobu wala tusrifu. Ala anfusihim, yang menderita memberikan penderitaan kepada dirinya, gitu. Orang yang berzina kan harus diranjam, orang yang membunuh artinya harus dibunuh lagi, gitu kan. Orang yang menuduh zina 80 jilidan. Orang yang makan riba hukumnya demikian, begitu besarnya. Jadi orang yang makan riba itu dosanya 70 macam. Yang paling enteng dosa riba sama dengan menikahi ibunya sendiri. Itu sudah masyhur ya. Itu la taqnatu min rahmatillah. Asyik. Jadi ada tayangan, 2 tayangan. Ada orang menyimpan jariah jam apa? Jam dinding besar. Ternyata jam dindingnya itu ngamuk. Dibanting. Dibanting yang itunya yang dibanting. Ada yang membanting jamnya menindih kepada orang yang sedekahnya. Ternyata masjid itu kan harus dengan harta yang bersih, Pak. Tidak boleh berani-beraninya kita duit haram, duit dapat maling dipasih sumbang ke sini. Jangan main-main itu, bahaya itu. Allahu Akbar. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian yang pernah melaksanakan, yang meninggalkan sholat, yang pernah berzina, yang pernah membunuh, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Coba bayangkan. Inna rahmati wasi'at kulla syai'in, sesungguhnya rahmatku bisa mengguli daripada segala sesuatu. Makanya ketika iblis mengetahui ayat ini, dia berani mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya sudah diusir, saya minta kepadamu, yang pertama minta panjang umur, yang kedua saya akan menggoda manusia dari 4 jurusan, depan, belakang, kanan, kiri, min baini aydihim wa min khalfin wa an aman wa an syama'ilihim. Itu gara-gara rahasia ayat ini ketahuan, Pak Imam, ketahuan. Pak, walau tahu, berani aku mengatakan sesuatu kepada. Yang pertama minta panjang umur, yang kedua akan menggoda anak Adam. Ya. Kemudian iblis memberikan bocoran, illa ibadaka minal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas, saya tidak sanggup untuk menggoda. Mudah-mudahan kita jadi orang ikhlas ya. Kita sholat nggak bisa menggoda kita, di rumah tangga nggak bisa menggoda. Kenapa? Kita punya modal ikhlasun niyah, ikhlas dalam beramal. Insya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau sholat kita sudah ikhlas, zakat, puasa kita dakwah ikhlas, maka iblis memberikan bocoran kepada kita dengan Al-Quran, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, maka kita pun jangan sampai ada orang, aduh Pak Kiai, saya mah rumasa, tukang bobok, tukang tarok, tukang melcatkeun tali anarok, saya tidak semangat ibadah karena saya banyak dosa. Ada semacam orang itu, minder warder hand komplek, dia nggak mau beribadah kepada Allah, bertobat karena punya catatan dosa pernah minum arak. Itu ingat dia minder di hadapan Allah karena merasa dosa, karena tahu dosa besarnya, dan tapi dia tidak tahu bagaimana pengampunan Allah telah mengampuni orang 1000 orang, 100 orang. Allah telah mengampuni seorang pelacur gara-gara memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Allah telah mengampuni tukang sihir. Tukang sihir itu yang berantem dengan Nabi Musa alaihissalam, itu diterima tobatnya oleh Allah. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Gara-gara mengucapkan amanna bi Rabbi Musa wa Harun, Fir'aun langsung mengetahui, langsung disalib. Apa kata tukang sihir? Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Masuk surga Pak Ansur.
yang menyihir Nabi Musa itu, kemudian dia kalah ngadu sihirnya, dia taubat pada Allah, iman. Coba tukang sihir seumur-umur, seorang wanita pelacur, gara-gara memberi minuman kepada anjing kehausan, dia mendapatkan taufik hidayah rahmat Allah, kemudian dia taubat masuk surganya Allah. Itu harus sering, Pak, di hadapan orang-orang pendosa itu menyampaikan orang bagaimana Allah mengampuni hambanya yang sedang bersalah yang luar biasa. 100 jiwa diampuni, orang yang pernah berzina diampuni sama Allah. Dan bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW mengampuni Abu Sufyan bin Haram, mertuanya sendiri 20 tahun, Pak, merangan Kanjeng Nabi, perang Uhud komando mana, perang Badar komando, perang Ahzab, perang Al-Ahzab, perang Parit itu, perang Khandaq, itu panitianya Abu Sufyan bin Harb. Siapa? Abu Sufyan bin Harb, mertua Nabi. Bayangkan. Si Hindun, waktu itu si Hindun ya, pernah merobek dadanya Hamzah dan jantungnya dimakan. Dia balas dendam karena saudaranya mati waktu perang Badar. Dibunuh oleh Wahsy, 3 serangkai, Hindun, Sufyan, Wahsy. Wahsy pernah menembak Hamzah, Hindun pernah membelek dadanya Hamzah. Abu Sufyan memusuhi Nabi berapa ratus miliar, berapa triliun dia memusuhi Nabi dalam upaya membunuh Nabi mertua. Ketika butuh Mekah diterima, dimaafkan. Padahal kalau kita digitalnya mengerikan. Hamzah Hindun mengerikan, Abu Sufyan Wahsy mengerikan. Maka ayat ini pernah dibacakan kepada Wahsy, ayat surat Az-Zumar ayat 53 ini dibacakan di hadapan Wahsy. Dia putus asa bagaimana diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapatkan surat ini dan surat Al-Furqan, baru dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wahsy menjadikan pembunuh bayaran daripada Hindun. Yang menobaknya si Wahsy, kemudian yang membeleknya Hindun. Yang memerangi si suaminya si Hindun adalah Sufyan. Tapi ketika datang Futuh Mekah, Nabi mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Kaget orang. Sufyan 20 tahun memerangi Nabi. Dibilang barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Abu Sufyan itu karena mu'alaf dikasih onta 100 onta, Pak. Bayangkan 20 tahun mau membunuh Nabi siang dan malam. Si Hindun membelek dada Sayyidina Hamzah. Ketiga-tiganya diterima tobatnya, dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini harus sering disampaikan kepada orang yang suka marah-marah, yang suka balas dendam. Sampaikan ini. Tapi tidak, la tasriba alaikumul yaum. Kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah dilempar ke sumur, sudah dipitnah, sudah dimakan serigala. Tapi ketika dia jadi Nabi dan Rasul, saudara-saudara yang pernah membunuh, kata Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada balas dendam hari ini. Nah, dan Nabi lebih dahsyat lagi pemaafnya. Nah, maka kita sampaikan bagaimana maafnya Allah, bagaimana akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketiganya si Wahsy diterima. Cuman kata Nabi, wahai Wahsy, jangan lama-lama kau melihat wajah. Aku tak kuat melihat wajah kamu lama-lama, katanya. Karena masih terbayang bagaimana robeknya, bagaimana dada pamannya waktu di perang Uhud. Nah, maka dia bersumpah, saya tombak ini yang pernah manusia yang termulia, saya akan bunuh manusia yang paling busuk di dunia untuk Islam. Maka terkabulkan cita-citanya ketika ada Musailamah Al-Kadzdzab mengaku jadi nabi,
maka tombak itulah yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Jadi taubatannya taubatan nasuha. Saya ingat kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Didin Hafinuddin ya, Profesor Doktor ya. Dulu mah pernah jadi rektor UIK. Bapak-bapak lebih hafal dari saya. Itu guru saya tahun 79 Pak Imam. Menyatakan daur hadis. Ya, belajar ilmu hadis saya kepada beliau waktu di pesantren. Waktu tahun 79 beliau masih bujangan. Saya berguru sama beliau. Sekarang alhamdulillah panjang umur. Setiap ahad ada pengajian, ada kajian. Ada berita, Kang, si Anu, Menteri Anu, mualaf, udah naik, udah haji. Dia tidak respon, tidak apa. Kalau seperti Sayyidina Umar masuk Islamnya, saya respon. Kalau seperti masuk Islam seperti Hamzah, saya respon. Gitu. Nggak tertarik dengan orang yang masuk Islam hanya simbolis, tidak berkorban harta tenaganya untuk agama. Pak Didin itu tidak tertarik. Karena dia punya sejarah. Setelah orang itu sudah masuk Islam, bagaimana kerjanya Hamzah, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Ikrimah bin Abi Jahlin. Itu Ikrimah bin Abi Jahlin waktu perang Badar dia mengomando Abu Jahal, menjaga Abu Jahal bapaknya. Jadi bapak dan anak perang Badar itu benar-benar membunuh Nabi. Nah ketika Futuh Mekah itu Ikrimah kabur sampai nyeberang laut. Istrinya masih orang beriman pada Allah, minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon izin saya mau menjemput suami saya, minta jaminan aman darimu ya Rasulullah. Kata Rasul, baiklah. Pas dikejar, Ikrimah itu sudah nyeberang laut. Tapi dengan izin Allah, kapal itu oleng, nggak sanggup menyeberangi. Ternyata kata Ikrimah, teman-temannya penyembah berhala itu menyebutnya Allah, tidak memanggil Tapekong, tidak. Ikrimah bersaksi bahwa orang-orang penyembah berhala ketika dia menghadapi musibah besar di tengah lautan, menyebutnya Allah, minta tolong, ya Allah saya tolong, ya Allah. Nggak ada satu kalimat pun minta tolong kepada berhala. Ternyata di dalam Al-Quran, Fa'idha raqibu fil falki da'ullah mukhlisin. Ketika penyembah-penyembah berhala menyeberangi laut, ke laut memakai kapalnya, dan mereka mendapatkan musibah, ada angin topan, ada angin berguncang, laut ombak besar, da'ullah mukhlisin. Ternyata mereka ikhlas meminta kepada Allah. Leungit Tapekong teh. Itu orang-orang musyrik. Tapi falamma najahum idzahum musyrikun. Ketika selamat di darat gelo deui wae. Jadi eling nanti keur meunang kasusah. Jadi kita jangan seperti orang musyrik. Ya, lagi susah baru salat tahajud Senin Kemis, udah berhasil gelo deui. Eta semi orang musyrik kata ngaranna. Mungkin pernah dilalui oleh saya dulu. Kelakuan itu, mudah-mudahan jangan terulang kembali. Allahu Akbar. Nah, maka semuanya itu Ikrimah dirayu sama istrinya kembali lagi, dan di tengah jalan itu Ikrimah mau memegang istrinya, jangan pegang aku karena kamu belum Islam, belum suci. Bayangkan. Jadi penafsiran para sahabat dan sahabiat tentang orang musyrik itu najisnya zohiron wa batinan. Orang penyembah berhala itu di zaman Rasul menafsirkan najis zohir dan batin. Tidak mau istri Ikrimah disentuh oleh suaminya karena suaminya masih musyrik, dianggap najis. Coba bayangkan. Kalau kita kan boleh nikah beda agama gitu. Tapi di dalam Islam yang sesungguhnya, orang yang musyrik itu dianggap najis zohiron wa batinan, sehingga istri Ikrimah mau dipegang tidak mau. Luar biasa ya, akidah pegang, udah lama gak ketemu, mau dipegang tidak boleh. Akang karena musyrikan, nanti sudah Islam boleh dipegang. Coba
Lalu Ikrimah masuk Islam. Dan dia perang Yarmuk menjadikan pahlawan luar biasa dalam husnul khotimah. Coba kalau lihat kejahatan si kejahatannya siapa? Abu Sofyan, kejahatannya Hindun. Dan ada lagi Sofyan bin Haris. Kalau Sofyan bin Haris itu luar biasa. 20 tahun mengarang puisi, nyanyian untuk menghina Nabi. 20 tahun siang malam menulis nyanyian untuk menghina Nabi. Pas Futuh Mekah dia masuk Islam, Nabi tidak mau ketemu. Itu pintar. Ada Sufyan bin Harb, ada Sufyan bin Haris. Itu Nabi nggak mau ketemu. Kenapa? Terlalu dia membikin nasid, membikin nazoman, nyanyian 20 tahun menghina Nabi. Nah, di situ Nabi kelihatan manusiawinya ada. Ya Rasulullah, Sufyan bin Haris mau bertemu, enggak mau. Tidak mau bertemu, Pak. Itu manusiawi. Karena keterlaluan. Cek si Omah terlalu. Itu anpusin. Tapi dia dengar. Dia bawa anak 2. Kemudian dia ngomong, kalau saya tidak diterima Islam saya akan potong kaki anak saya. Dan saya akan kabur, itu akan lari, biar kami dalam kekafiran. Itu ngomong gitu Nabi luluh hatinya, diterima syahadatnya. Dan waktu perang Hawazin, perang Hunain, dia paling depan. Dan dia tobatnya setelah sholat zuhur sampai asar, sholat mutlak. Itu namanya Sufyan bin Haris. Ada Sufyan suami Hinduna. Nah, ini kita lihat, oh ternyata ayat ini sudah menyatu kepada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Menyatu kepada sahabat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Maka kalau ada orang pemuda pakai tato di mesin saya, Pak, orangnya ganteng, tatonya penuh, Allahu Akbar, tatonya penuh, dadanya penuh. Tapi sholat semangatnya itu sholat dari maghrib sampai isya itu sholat awabin tidak berhenti, Pak. Baca Quran, doa, sholat. Pas dilihat, cuma patah. Wah, ini yang termasuk la taqnatu min rahmatillah. Mereka tidak putus asa dengan rahmat Allah. Pas saya nggak ada, ditanya kemana itu Pak? Pak Kiai, Pak Imam nggak ada 3 hari kan? Pak Ustaz, nanyakan Pak. Kalau saya nggak ada 2 hari aja, nanya dia. Tapi ininya tatonya ngeri lihat. Gambar apa tak tahu. Wajahnya bersinar. Pas ditanya, saya bahasa Inggris belepotan juga. Dia bisa bahasa Indonesia. Saya dari Kashmir. Istri saya dari orang Indonesia. Punya anak 3. Wah, pokoknya kalau kita orang awam ngeri Pak. Maka saya bisikan, Pak, Dek, kalau sholat di berjamaah, tolong pakai tangan panjang. Karena orang-orang awam ngeri Pak, lihat tatonya dia. Bermacam-macam, ada yang biru, warnanya ada gambar. Allahu Akbar. Nah, kita jangan putus. Ada orang yang ini penuh, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pesantren Taubatan Nasuha di Bojongkoneng. Itu banyak orang-orang yang tatonya penuh, Pak, tapi dia sudah taubat kepada Allah. Ternyata mereka menyambut firman Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, siapapun mau bertobat, insya Allah Allah akan terima. Kecuali orang yang bertobatnya tidak melepaskan kemusyrikan. Tobat tapi syirik main. Ada keyakinan selain tobat unggal poe, ya Allah saya tobat, ya Allah. Tapi di hatinya masih ada kepercayaan selain Allah, ada kejawennya, gitu kan? Masih mengagung-agungkan selain daripada Nabi Muhammad, masih nomor satukan gurunya daripada Nabi Muhammad, masih menomor satukan eyang daripada Nabi Muhammad, itu tobatnya nggak diterima. Itu diumumkan oleh Allah, innallaha la yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah Subhanahu wa taala
tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang berserikat kepada Allah. Tidak akan. Walaupun dia istighfar 100 kali, 1000 kali, tapi di hatinya masih komitmen dengan kesyirikan, Allah mengumumkan dalam Al-Quran, tidak akan pernah. La yaghfir, tidak akan pernah. Bukan lam, tapi la yaghfir. Innallaha la yaghfir ayyusyriku ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah, la innallaha la yaghfir ayyusyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan Allah akan mengampuni tobatnya orang selain daripada musyrik. Pernah membunuh, pernah minum arak, pernah berzina, ketika bertobat diampuni sama Allah, asal jangan musyrik. Kalau musyrik mah wah nggak bisa. Lebih ngeri lagi dalam surat Tobat, maka nali nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kan uli kurba. Surat At-Taubah. Nabi tidak pantas memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun saudaranya sendiri, walau kan uli kurba. Dahsyat ya. Makanya jangan main-main dengan musyrik. Maka ketika setelah sholat kita jangan lupa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli. Sudah masuk belum? Berapa menit lagi? Belum. Nah, hadirin kaum muslimin, itu mengenal Allah lah. Mengenal Allah. Ternyata banyak orang-orang mantan-mantan preman kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan hamba Allah yang soleh tobat. Dan ini sudah masuk dimunculkan oleh dari Sulaiman di Palu sebelum terjadi gempa dahsyat itu. Di Palu kan pernah ada gempa ya sampai jalan gitu. Itu pernah ada rombongan dakwah datang kepada seseorang. Ini bapak-bapak sudah baca mungkin, saya sering tayangkan, sering dioper. Pas datang diajak sholat berjamaah, kenalan, bapak namanya siapa? Rombongan nanya silaturahmi untuk mengajakkan ke masjid. Pernah ada jamaah yang suka ngajak ke masjid ya, jamaah dakwah. Dia bilang, nama saya sih terkenalnya Iblis katanya. Namanya Iblis pak, di Palu itu kejadian. Tapi bapak saya ngasih nama Syafi'i katanya. Itu jemaah nangis pak. Dari Syafi'i jadi Iblis. Ternyata dia gengnya preman pasar. Di Palu itu gengnya, presidennya dia. Namanya, terkenalnya Iblis. Jadi kalau anak buahnya, Iblis kemana? Nggak marah dia. Tukang pasar bilangnya Iblis. Saking gengnya. Maka jamaah menangis. Kenapa kalian menangis mendengar nama saya? Pak, itu Imam Syafi'i itu manusia yang terkenal di dunia. Orang Palestina. Kitabnya terkenal, mazhabnya mayoritas di Indonesia mazhabnya mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu tandanya ciri-cirinya sudah kakunut dan sebagainya ya, ada tanda-tanda mazhab Syafi'i. Kalau at-tahiyatnya biasa nggak bergerak itu tanda mazhab Syafi'i. Oh begitu ya, iya. Orang mulia, bapak ini orang mulia. Ayah bapak ini pasti orang mulia karena bapak dikasih Imam Syafi'i, dikatakan Syafi'i. Loh, kaget. Kok bisa begitu orang nangis gara-gara nama si saya? Ternyata tokoh besar katanya, tersanjung. Akhirnya itu si Iblis diajak sholat. Setelah diajak sholat, nggak mungkin. Saya ini pak jarak 1 jam, kalau nggak meleguk botol nggak kuat saya. Jadi saya orang sako. Bahkan kalau makan nasi saya minum tehnya itu gantinya. Kelot lah coba. Tato setiap hari makanya makan, minumnya minum. Tapi ada yang berani, jamaahnya juga sama-sama mantan preman. Pak, jangan takut pak. Saya bawain katanya, kita bungkus aja botol. Yang penting bapak ke masjid. Gimana caranya? Ya kalau bapak sudah fly, saya bawa ke belakang. Minumnya di WC katanya, nggak apa-apa kan. Ada yang begitu pak. Bayangkan. Ini apa? Sudah mengenal qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kalau saya yang tajkid, aduh Pak maaf,
nggak sanggup saya ikut orang yang bawa botol ke masjid. Ayo bayangin tuh. Ini terjadi, kisah nyata ini. Kisah nyata, Pak. Lah tak kenapa. Ya akhirnya dibungkus, taskil. Bayangkan Pak, bawa jamaah, bawa botol ke masjid. Bayangin coba. Cuman pintar dibungkus. Nah, nama brandingnya rupanya apa? Podcastnya ditutup, dibawa. Bener Pak, pas dengar ceramah, goyang dia. Play, setannya datang. Langsung dirangkul, dibawa ke WC, suruh minum dulu. Udah segar, bagi, mulai lagi. Itu kisah nyata Pak, di Palu ada. Sudah dua hari 2 malam berdoa, teman-temannya dikasih makan sunnah, minum sunnah, cara makan Rasul, minum Rasul. Akhirnya Allah kasih hidayah sehingga botolnya dilempar. Jadi ini taubatan nasuha nih. Jadi taubatan nasuha. Bagaimana setelah itu? Sudah 3 hari. Kalau orang dakwah kan ada bayan wamsi, ada yang 3 hari, 40 hari. Kata amirnya, Pak Syafi'i, kita harus pulang ke rumah. Nggak bisa Pak, saya nggak mau kok, nggak mau pulang. Wah keren, kata orang ngejos nih. Nggak bisa, saya pengen terus. Nggak bisa, ini tertibnya. Harus, Bapak baru 3 hari, nanti ada lagi yang 40 hari, ada yang 4 bulan ada. Baik, akhirnya itu si Syafi'i itu diganti apa? Pakai sorban putih. Diganti sama temennya pakai sorban pulsuna. Terus bawa susu, pakai minyak wangi, kasih bawa apel. Ada 5.000 beli apel. Buat siapa ini? Buat istri kamu hadiah ke rumah. Pas datang ke rumah ketok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaget istrinya. Kata istrinya, Bapak mau kemana? Suami saya nggak ada katanya. Lagi di masjid katanya. Kata istrinya, ini kisah nyata Pak. Suami saya nggak ada Pak, sedang di masjid bertobat kepada Allah. Itu si iblis sampai kaget. Baru 3 hari wajahnya sudah dirubah sama Allah. Dulunya wajahnya wajah kuburan kalinya, menakutkan. Sekarang wajah nggak kenal dengan suami sendiri. Dia si Syafi'i itu nangis pada Allah. Wahai istriku, ini suamimu yang setiap hari mabuk, yang setiap hari menampar wajah kamu. Aku bertobat kepada Allah. Aku bersalah selama itu. Ayahku sangat baik memberikan Syafi'i, sekarang aku jadi iblis. Sekarang tidak jadi iblis, jadi Syafi'i lagi. Akhirnya istrinya nangis Pak, dicium tangannya. Setiap hari tangan ini katanya selalu menempel kepada pipiku, menampar aku. Tapi sekarang suamiku nangis Pak, tobat. Allah. Akhirnya dia tobat, isinya pakai kerudung sampai pakai burdah. Anaknya pesantren, 3-3-nya hafal Quran Pak. Mantan preman. Siap. Ketika Allah memberikan hidayah, yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Hafal. Sekarang tanya kemarin Pak, sekarang dia jadi imam ratib katanya. Si mantan si iblis itu sampai sekarang sudah jadi imam ratib. Nah inilah saya kenapa sampai saya menyampaikan itu supaya saudara-saudara kita yang sedang asrafu ala anfusihim la yang melampaui batas, jangan bikin putus asa. Sampaikan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Sampaikan Allah itu telah mengampuni hamba-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini menyampaikan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah sampaikan innallaha, sungguhnya Allah yang birud dunuba akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Pernah anu. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, tidak putus pada Allah, seluruh dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu saat nanti di dalam hisab ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memperkenankan innallaha huwal ghafurur rahim.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, lautan hampura dan lautan kasih sayang. Coba. Jadi orang Sunda itu kalau menafsirkan Gopur itu lautan hampura. Ternyata Pak Imam, lautan dengan daratan waktu sekolah jauhnya berapa persen? Lebaran lautan atau daratan? Lautan. Nah sekarang kotoran daratan masuk ke lautan, habis semua. Nah ketika manusia berjuta-juta, bermiliar-miliar manusia membawa dosa kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Dosa meninggalkan sholat, dosa zina, dosa maling, dosa main, semuanya Allah akan ampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dan setelah kita bertobat, jangan coba-coba lagi kita kembali, itu akan bisa menghalangi semangat kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, berapa menit lagi imsak itu? 10 menit lagi. Nah, jadi apa bacaan kita setelah sholat? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Itu harus diulang-ulang. Kemudian apalagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian ayat lagi Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kalau Rabbana zalamna itu tobat Nabi Adam. Tobat Nabi Adam ya, Rabbana zalamna. Sedangkan kalau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu tobatnya Nabi Yunus. Nggak tanggung-tanggung Nabi Yunus itu tobatnya keren, di dalam perut ikan, Pak. Serem nggak coba? Kenapa dia ada kesalahan? Kesalahannya apa? Meninggalkan dakwah. Punya garapan 100.000 jamaah ditinggalkan sama Nabi Yunus karena menolak. Tidak ada yang meninggal satupun. Akhirnya putus asa. Gitu. Dia kabur dari kampungnya, naik perahu yang perahunya sudah penuh. Ini diabadikan dalam surat As-Sofat. Wa inna Yunusa laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin. Sesungguhnya Yunus itu utusan Allah. Dia punya cerita kabur dari kampungnya gara-gara masyarakatnya tidak terima dakwah. Dia naik kepada perahu yang sudah penuh. Sudah penuh naik, akhirnya diundi. Pas diundi, yang harus terbang, yang harus dilempar ke laut itu Yunus bin Matta sampai 3 kali. Ya udahlah, pas pakar akhirnya jadi orang tersalah. Dia pal taqomahul hutu wa huwa mulim, akhirnya dia ditelan ikan. Untung nggak digigit. Coba kalau digigit hancur, ditelan. Pal taqomal hutu fa huwa mulim, dalam keadaan hina. Ada seorang nabi ada dalam perut ikan, bayangin. Jadi makanan. Tapi yang terjadi, dia berdoa dalam surat Al-Anbiya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sungguhnya aku adalah orang zalim. Ya Allah. Dalam riwayat ada 3 versi, Pak Imam. Hiji 3 poe, 7 poe, 40 poe. Allah alam. Dalam kutubil riwayat itu sampai 3 versi. Tapi yang terkenal itu 40 hari. Doa la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Dalam perut ikan. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Jadi tidak la ilaha illallah, Pak. La ilaha illa anta. Antara dia dengan Allah dialog tanpa hijab. Kalau kita la ilaha illallah itu khobariyah namanya. Tidak ada tuh. Ingin disaksikan, ingin didengar. Tapi ketika la ilaha illa anta, sama dan basornya Allah nampak di dalamnya. Dia sedang melihat, dia didengar, dia dilihat sama Allah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, Maha Suci Engkau ya Allah. Ini kuntu minaz zalimin. Aku sebagai Nabi Rasul zalim, meninggalkan dakwah. Kau kasih garapan 100.000 orang lebih, aku tinggalkan dakwah. Aku mengaku bahwa aku orang zalim ya Allah. Tuh. Nabi Adam, Rabbana zalamna, ngaku zalim. Nabi Yunus ngaku zalim. Ini zalam tu nafsi zulman kabir. Nabi istighfarnya 1 hari 100 kali dan tobatnya. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu diperintah oleh Allah supaya minta ampun.
Dalam surat Al-Nasr, fasabbih birabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang memerintahkan tasbih dan istighfar itu Allah terhadap Nabi. Hadirin kaum muslimin, bagaimana jawab Allah? Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka aku mengijabah doa Yunus di dalam perut ikan daripada kesulitan. Dia tidak bisa keluar, tidak ada oksigen. Bayangkan di dalam perut ikan, zikir 40 poe 3 hari. Suruh zikir, suruh itikaf di masjid dari subuh sampai isyraq, kagak kuat. Kalau Nabi Yunus mah latihannya dalam perut ikan. Dalam perut ikan. Mudah-mudahan kita kuat ya. Kita mah di tasbihnya jangan perut ikan, perut masjid aja lah. Udah. Insyaallah ya. Fastajabna lahu, aku kabulkan. Nah, setelah ayat itu Allah berjanji wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kami akan menyelamatkan persoalan-persoalan orang mukmin yang seperti Yunus. Bapak-bapak punya problem seperti Yunus? Pernah Bapak dalam perut ikan? Insya Allah Pak, ini janji Allah. Saya berulang-ulang pernah ngomong juga di sini. Ada orang ada problem datang kepada Bapak Soleh Iskandar. Sekarang ada ya, Jalan Soleh Iskandar ada ya. Itu Soleh Iskandar guru saya. Guru saya Pak Soleh Iskandar, Pak Didin Hapinuddin. Sering ke pesantren dulu. Bersumpah kepada Kiai Ukon. Dan dia cerita, ada seorang murid mengatakan, Bapak Soleh, saya punya persoalan, problem berat sekali. Urusan ekonomi, urusan hutang piutang. Terus Pak Soleh ahli Quran kan. Jadi itu kalau ceramahnya Quran dia, tahajud ahli Quran itu Pak Soleh Iskandar. Terus Pak Soleh nanya, saya tanya, bagaimana persoalan kamu dengan Nabi Yunus, beratan mana katanya? Problem kamu dengan Nabi Yunus, dengan problem kamu dengan Nabi Yunus beratan mana? Ya beratan Yunus, Nabi Yunus ya Rasul. Ya wahai Pak Soleh, kan saya masih di planet bumi katanya. Tapi Nabi Yunus kan perut ikan. Nah, kalau kamu percaya firman Allah wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman yang punya problem seperti Yunus. Baca kali, kalau yakin dengan firman Allah janji ini, baca sama kamu la ilaha illallah subhanaka. Akhirnya beberapa hari kemudian datang, alhamdulillah Pak Soleh sudah ada solusinya. Yang menjadi persoalan, kita tidak yakin dengan janji Allah. Padahal Allah janji wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman yang punya kesulitan seperti Yunus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau tanya bilang berapa? 40 kali. Berapa kali? Kalau saya kadang-kadang wah katanya, saya punya persoalan. Rumit katanya ini. Udah aja kata saya baca la ilaha illallah 1000 kali. Alhamdulillah wah katanya sukses kata. Ya bukan percaya sama saya, percaya sama firman Allah. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kami akan menyelamatkan orang-orang beriman. Jadi kalau bapak-bapak ada teman ada apa, kasih aja doa itu. Nggak usah ke dukun. Dukun mah loba nu palsu. Allahu Akbar. Nah itulah barangkali yang saya sampaikan. Kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya, menyampaikan dirinya. Yang pertama, jangan putus asa dari rahmat Allah. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memperkenalkan dirinya Al-Ghafur Ar-Rahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
ya rabbal alamin. Subhanallah, barakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.